Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Video kali ini kita bahas tentang FRSKB PGSD di bidang matematika. Soal pertama ini perbandingan 3 variabel. Nah, yang kedua ini masuk ke persamaan kuadrat ya. Nomor 3 ini orang-orang sih biasanya menganggapnya perbandingan, tapi ini sebenarnya soal pecahan ya. Soal pecahan, ini perbandingan ya, pecahan juga sih. Ini juga soal pecahan, hitung pecahan ini sebenarnya. Oke, nomor 1 dulu. Ini soalnya juga sudah saya modifikasi ya, ya saya tambahkan, ada yang saya ubah total juga ada. Kalau ini saya modifikasi, saya tambahkan kata-katanya. Di bagian deskripsi video YouTube ini saya sertakan link untuk melihat FRSKB lengkapnya di grup saya. Kalau yang belum gabung di grup silahkan gabung. Yang sudah ya sudah. Oke, nomor 1. Dalam proses pembuatan kue, 110 adonan diproyeksikan selesai selama 12 jam dengan menggunakan 4 mesin pengembang. Ketika sudah dikerjakan selama 3 jam, tanpa diduga listrik padam sampai 3 jam. Berapa jumlah mesin pengembang yang ditambahkan agar proyeksinya tersebut terpenuhi? Nah, begini ya. Saya biasanya mengerjakan seperti ini. Adonan saya lambangkan A, itu 110. Terus waktunya diproyeksikan selesai 12 jam dengan menggunakan mesin 4 mesin. Nah, ketika sudah dikerjakan 3 jam ya, dengan 4 mesin yang sama tentunya ya, dengan jumlah mesin yang sama yaitu 4, itu lampunya mati 3 jam. Nah, begini kita tulis begitu. Kita masukkan di tabel ini. Sebenarnya tabel, tapi kalau bikin garisnya kelamaan. Nah, kalau 3 jam ini dapat berapa? Dapat menyelesaikan adonan berapa? Dengan mesin yang sama, waktunya lebih sedikit, tentunya adonan yang diselesaikan lebih sedikit ya, lebih sedikit daripada 110 ini. Nah, perbandingannya ini tidak usah dibandingkan juga karena ini sudah sama, jadi 4 banding 4 itu kan sudah 1. Jadi cukup ini saja. Nah, ini nilainya menurun ya, ini nilainya menurun, maka menggunakan perbandingan perbandingan senilai ya. Nah, 110 dibagi X sama dengan 12/3. Ini 12/3 itu 4 ya, atau 4/1 lah. Nah, ini 110 kali 110, 4 kali X 4X ya. X sama dengan 110 dibagi 4 itu sama dengan 27,5. Ini kita ganti saja ya biar enteng mengerjakannya. 27,5 ini kita kurangi, sisanya berapa yang belum dikerjakan ya kan, untuk selanjutnya ya, sisanya berapa? 110 dikurangi 27,5. ini awas ya, perhitungan desimal bisa ya, ini pinjem dulu 9 ya, pinjem dulu angkanya di sini, ini kan pinjem 1, ini jadi 9 ya, ini terus jadi 10 dikurangi 5. Nah, 9 kan ini tadi, 9 dikurangi 7 2, ini jadi 10 ya, 10 dikurangi 2 8, 82,5. Nah, mohon dikuasai ya hitungan-hitungan ini. Oke, sekarang nah ini waktunya kita kurangi, 12 dikurangi 3 terus dikurangi 3 lagi. Lah, kenapa kok dikurangi? Karena targetnya adalah tetap 12 jam. Jadi harus ngebut ya, sisa 6 jam ini berapa, butuh mesin berapa. Nah, kita buat lagi perbandingannya yang terbaru ya.
110 W12 M4. Nah, ini dengan waktu 6 jam adonannya mendapatkan 82,5. Ini butuh berapa mesin? Nah, caranya seperti ini. Ini kita samakan dulu karena targetnya adalah di M. Jadi M ini yang kita cari nanti. Ini kita isikan dulu, samakan dulu. Mana ya? Samakan dulu dengan waktunya atasnya ini. Dengan waktu bawahnya ini. Oke. Adonannya tetap sama. Nah, untuk apa sih? Ya agar ini 110 dibagi 110 itu 1. Jadi kita tinggal mencari perbandingannya 2 ini saja. 110 adonan dalam waktu 12 jam itu membutuhkan 4 mesin. Nah, kalau 110 adonan ini dengan waktu 6 jam butuh berapa mesin? Harusnya butuh mesin yang lebih banyak ya kan? Karena waktunya semakin pendek. Jadi butuh mesin yang banyak, lebih banyak daripada 4 ini. Nah, ini 12 jam butuh 4 mesin. Kalau 6 jam ya butuh banyak lagi karena untuk menyelesaikan 110. Maka ini menggunakan perbandingan apa? Berbalik nilai. 12 banding 6 sama dengan A banding 4. Balik ya. Jadi ini ke bawah arahnya, ini arahnya ke atas. Jadi sama dengan A banding 4. Nah, awas ya, perbandingan berbalik nilai. Ini 12 dibagi 6 itu adalah 2. A sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. A-nya kita isikan 8. Perhatikan lagi. Ini sudah sama. Waktu 6 jam ini sudah sama. Nah, adonannya berbeda. Adonannya yang ini 110 sedangkan ini 82,5. Untuk mengerjakan 110 adonan dibutuhkan 6 jam dengan mesin 8. Nah, kalau 82,5 dengan waktu yang sama itu butuh berapa mesinnya? Ayo, logikanya bagaimana? Tentunya mesinnya lebih menurun lagi daripada 8 ya. Tapi ini nanti nilainya lebih tinggi daripada 4. Ya, logikanya seperti itu ya. Ini kan menurun, ini waktunya sama, jadi butuh mesin yang diperbanyak ya. Mesinnya menurun ya kan, dengan waktu yang sama ya. Mesinnya ngapain juga pakai mesin yang sama-sama 8 ya, diturunkan saja, waktunya sama, yang dikerjakan juga lebih sedikit daripada 110 ya, sudah berkurang tadi 27,5. Jadi pakai perbandingan, ini sama-sama ke bawah ya. Ini kan tadi nilainya naik ya, 8 ini kan nilainya naik, ini nilainya turun. Nah, ini nilainya turun, ini juga nilainya turun karena mesinnya dibutuhkan lebih sedikit. Paham ya? Jadi pakai perbandingan senilai karena sama-sama turun, sama-sama naik ya, pakai perbandingan senilai juga. Ini nilainya sama-sama turun. Banding X. Kalikan silang 110 X sama dengan 82,5 kali 8. 82,5 kali 8. 82,5 kali 8 berapa? 660. 110 X sama dengan 660. X sama dengan 660 dibagi 110. Nah, ini sudah kelihatan 6 ya. Ini coret-coret 66 dibagi 11 ya. 6. Jadi ini adalah 6 mesin saja, 6 mesin yang dibutuhkan. Tapi ingat, pertanyaannya adalah mesin yang pengembang yang ditambahkan. Mesin mula-mula itu 4. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Inilah jawabannya teman-teman. Oke, soal selanjutnya ya. Nah, ini soal FR tidak saya ubah ya, seperti apa adanya.
Perbandingan umur A banding B 4 banding 1. 5 tahun kemudian kuadrat umur B sama dengan 4 kali umur B. Berapa umur mereka? Ini kalau saya coba hasilnya minus teman-teman. Kalau soalnya apa adanya ini. Tapi kalau saya ubah hasilnya sih sebenarnya hampir mirip tapi karena minus. Tapi kalau saya ubah ini jadi A, itu hasilnya masuk akal. Jadi plus dan sesuai dengan soalnya. Soal 4 banding 1 A banding B 4 banding 1 ini sesuai. Nah, A banding B itu kan sama dengan 4 banding 1. Maka A berapa? Kalikan silang ya. 4 kali B adalah 4B. A kali 1 adalah A. Nah, ini persamaan pertama. Oke, sekarang kita logikakan lagi. Kuadrat umur B 5 tahun kemudian, jadi umur B nya kalau 5 tahun kemudian berarti bertambah 5 ya, awas, bertambah 5 dikuadratkan, itu 5 tahun kemudian kuadrat umur B ya kan, 5 tahun kemudian ini kuncinya, jadi umurnya sudah bertambah 5. 4 kali umur A nya juga, umurnya A juga bertambah 5 ya teman-teman, 5 tahun kemudian loh. Oke, sekarang kita masukkan 4B nya ke sini, A nya ini kita masukkan nilainya sama dengan 4B ditambah 5. Nah, ini kita tulis tetap saja dulu. Nah, kita bongkar kurungnya ini. Ini caranya begini, B per 5 kuadrat itu caranya begini, B kuadrat dulu 2 kali ditambah ya, karena ini lambangnya tambah, kalau minus ya min ya, 2 kali B kalikan 5, 2B kalikan 5 sama dengan 2 kali 5B atau 10B plus 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. 4 kali 4B adalah 16B. 4 kali 5 adalah 20. Oke, 16B kalau kita pindahkan ke sini ya, B kuadrat ditambah, kita langsung jejerkan ya, yang ada B nya ditambah, ini juga kita pindahkan ke sini jadi minus juga, sama dengan 0 ya. Nah, nanti jadi terbentuk persamaan kuadrat. 10B dikurangi 16B adalah berapa? Min 6 ya. 10 dikurangi 16 adalah min 6. Ini B kuadrat min 6B ditambah ya ditambah ya, 25 dikurangi 20 tetap plus 5 ya, sama dengan 0 ya. Begini kita pakai pemfaktoran. Nah, bilangan berapa bila dijumlahkan itu adalah min 6, tapi kalau dikalikan adalah plus 5. Nah, gampangnya 5 kali 1 ya, tapi minnya gimana? Min keduanya berarti ya. Min 5 ditambah min 1 kan min 6. Min 5 dikalikan min 1 itu plus 5. Min ketemu min kan plus. Sehingga B sama dengan 5 atau B sama dengan 1. Nah, ini masuk akal teman-teman. Kalau B nya 1, A nya 4, kembali ke sini perbandingannya ya. A sama dengan 4 kali 1 ya 4 ya kan, A nya 4, B nya 1, betul itu. Nah, kalau B nya 5 ya ini usianya sebenarnya yang dipakai adalah ini. B sama dengan 5, maka A sama dengan 4B, jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Inilah usia mereka, 20 dan 5. Kalau misalkan pertanyaannya berapa jumlah umur mereka, ya tinggal dijumlahkan saja, 20 tambah 5 sama dengan 25. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebenarnya soal pecahan teman-teman. Amir dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 7 hari. Sedangkan Budi untuk pekerjaan yang sama menyelesaikan dalam waktu 9 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, begini logikanya.
Satu pekerjaan dikerjakan bersama-sama, artinya mereka berdua, A tambah B, yaitu Amir tambah Budi. Nah, logikanya begini lagi. Satu pekerjaan dengan kemampuannya Amir itu 7 hari ya. Jadi dalam 1 hari Amir itu menyelesaikan 1/7 bagian dalam 1 hari. Amir menyelesaikan 1/7 logikanya begitu. Pekerjaannya 1/7. Nah, karena apa sih? Karena ini 7 hari totalnya, ya kan? Terus Budi kemampuannya adalah menyelesaikan 1/9 dalam 1 hari adalah 1/9. Logikanya seperti itu dalam satu pekerjaan ini. Nah, ini kan jadi penjumlahan pecahan, teman-teman. Yang dicari adalah nilai gabungan mereka. Nah, nanti akan tercipta rumus dari sini. Sebenarnya rumus cepat itu dari hitungan biasa. Nah, kalau yang suka rumus cepat itu ya tetap ada kelemahannya sih sebenarnya. Tapi ya kalau soalnya sepertinya pakai rumus cepat aja. Nah, ini kan KPK-nya. KPK-nya ya perkalian mereka karena tidak ada yang lebih kecil lagi ya. 7 kali 9. Ya, 7 kali 9 dibagi 7 ya 9 ya, tinggal 9 ya. 7-nya dicoret. 7 kali 9 dibagi 9 ya, 9-nya dicoret tinggal 7. Nah, inilah nanti tercipta rumus, teman-teman, perhatikan. 7 kali 9 7 kali 9 kali 1 tetap ya 7 kali 9. A plus B kali 9 plus 7, jadi bentuknya nanti seperti ini, 9 plus 7 dikalikan A plus B. Maka A plus B nya ya 7 kali 9 dibagi 9 plus 7 ini kan. Nah, inilah rumusnya. Pada dasarnya inilah rumus, kalau yang tahu rumusnya itu loh. Perkalian waktu mereka, perkalian hari mereka, perkalian waktu mereka dibagi penjumlahan dari waktu mereka. Ini bisa jadi rumus. Ya. Perkalian waktu mereka dibagi penjumlahan waktu mereka. Sebenarnya seperti itu. Tapi ini rumusnya juga ada kelemahan juga. Karena sebenarnya kan KPK ya. Jadi nanti kelemahannya nanti di soal selanjutnya kelihatan nanti kelemahannya. Kalau kita hanya mengandalkan rumus, yaitu 63 per 9 tambah 7 itu 16. Nah, kita jadikan pecahan campuran ya, teman-teman, karena ini soalnya adalah 3 hari 3 hari ya. Gampangnya ya langsung aja taruh 3. Jadi ini tetap 16. Nah, 3 kali 16 itu 48. 63 dikurangi 48 itu 15. Oke, perhatikan 15 per 16 ini. Oke, ini yang saya lingkari dulu. Jadikan jam. Ini karena apa sih? Pilihan gandanya itu jam semua. Nah, kalau merah ini ya inilah jawabannya. Ini kan soal PPG ya, biasanya itu ditandai merah begini jawabannya. Ya, ini jawabannya yang merah ini. Tapi kita cari dulu penyelesaiannya bagaimana. Nah, 15 per 16. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Kalau 2 hari ya 2 kali 24 jam. Nah, ini 15 per 16 hari ya, dikalikan juga ya. 15 per 16 hari itu sama dengan berapa jam ya, dikalikan 24. 24 dibagi 16 itu 1,5. Silakan dihitung pakai Pro Capit ya. 24 bagi 16 adalah 1,5. 1,5 kali 15 sama dengan 22,5. Ini jadi jam. Ini kan berarti 22 setengah jam. Setengah jam itu berapa? 30 menit. Dua-duanya tetap jam. Jadi ini maknanya adalah 22 jam 30 menit. Yang mana 22 jam 30 menit itu yang A. Nah, 3 harinya dari sini. Ini kan 3 hari ya. 3 hari. Paham ya? Soal selanjutnya nomor 4. Mengapa sih saya tidak suka rumus-rumus cepat? Karena ya mereka ada kelemahan juga. Kalau kita paham konsepnya itu bisa lebih cepat lagi sebenarnya. Ya. Seperti soal ini. Sama seperti soal yang nomor 3 tadi. Tapi ini ada 3 orang. Ami mampu menyelesaikan suatu anyaman dalam waktu 30 hari. Batiani mampu menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Sedangkan jika diselesaikan oleh Cintami hanya memerlukan waktu 12 hari. Berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika dikerjakan bersama-sama? Ini kalau pakai konsep rumus tadi ya, perkalian harinya dibagi
jumlahnya hari, tapi lama. 12 kali 20 kali kan 30 terus dibagi penjumlahannya, lama teman-teman. Dan ini sebenarnya adalah konsep penjumlahan pecahan, ya kan. Nah, jadi cari KPK-nya dulu. Tapi karena tadi rumusnya adalah perkalian waktunya dibagi penjumlahannya, ya langsung dibalik aja. Jadi begini nanti, KPK-nya mereka ini berapa sih? Yang paling kecil 60 kan ya. 60 bisa dibagi 12, bisa dibagi 20, juga bisa dibagi 30. 60 toh ya. 60 dibagi 12 berapa? 5 kan. 60 dibagi 20 berapa? 3. Terus 60 dibagi 30 berapa? 2. Jadi 60 per 5 tambah 3 tambah 2 itu 10, ya tinggal coret saja ya, 6 hari. Begini, cepat kan? Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.